Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Hari ini Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan terakhirnya di gedung DPR. Ini merupakan acara tahunan terakhirnya sebagai Presiden yang akan digantikan Prabowo Subianto mulai Oktober 2024 mendatang. Jokowi tiba di gedung DPR untuk pidato kenegaraannya pada pukul 8:55 WIB. Presiden hadir bersama istrinya Iriana Jokowi. Kali ini Presiden tampak mengenakan baju adat Betawi dari Jakarta. Sidang tahunan MPR adalah tradisi ketatanegaraan untuk memfasilitasi lembaga negara menyampaikan laporan kinerja kepada masyarakat. Dalam sidang tahunan kali ini Presiden menyampaikan dua pidato. Dalam pidato pertamanya, Presiden menyampaikan pidato kenegaraan capaian selama 10 tahun kepemimpinannya. Presiden menyebut telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Dalam kesempatan yang sama, Presiden menyebut ini terakhir kalinya menyampaikan pidato kenegaraan. Kedepannya, ia pun menyerahkan semua harapan dan keberlanjutan kepemimpinannya selama ini kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir. Belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua. Namun saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerjasama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045. Terakhir, kepada Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tahun depan, insya Allah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang. Pemirsa, Polri hari ini melakukan pengamanan sidang tahunan MPR RI yang diisi pidato kenegaraan Presiden Jokowi, serta sidang bersama DPR dan DPD RI. Dan untuk mengetahui bagaimana kesiagaan Polri dalam mengamankan sidang tahunan ini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Polri TV, Faris Hasni. Faris, bagaimana pengamanan area MPR DPR pada sidang tahunan hari ini? Baik rekan Faisal, pada hari ini 16 Agustus 2024 MPR RI melaksanakan sidang tahunan, tentunya di mana pada sidang tahunannya akan ada pidato kenegaraan dari Presiden Joko Widodo. Pada hari ini juga akan dilaksanakan sidang bersama baik DPR dan DPD RI. Dan pengamanan pun terus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk seluruh daerah atau seluruh wilayah yang berada di sekitaran gedung DPR MPR RI ini, salah satunya di sisi gerbang belakang, tepatnya di Jalan Gelora, di mana masih terpantau sangat ramai lancar dua arah, baik yang menuju dari Jalan Asia Afrika menuju ke arah Palmera maupun sebaliknya masih terpantau sangat lengang bahkan pada saat ini. Namun untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pengamanan dilakukan, sudah bersama saya saat ini Pamendal Pengamanan Sidang Tahunan MPR RI, Kompol Amran. Mbak Amran, apa kabar? Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Feris. Ini kita langsung ya dari lokasi Gerbang Pancasila. Pengamanan pada hari ini dimulai dari jam 6.00 WIB. Itu personil yang dilibatkan sekitar 165 personil.
Di antaranya ring 1 di dalam gedung utama, kemudian kita termasuk daripada ring 2. Dan pengamanan ring 2 yaitu pengalian arus terkait dengan nanti adanya tamu-tamu yang datang terhadap pelaksanaan sidang pertanggungjawaban Presiden dan juga sidang DPR MPR yang akan dilaksanakan nanti siang. Kemudian beberapa titik apabila ada kejadian yang krusial terhadap sidang ini, kita udah mengantisipasi mulai dari Selipi ataupun Pan Merah, itu nanti akan kita sekat. Kita akan sekat dengan pasukan tombak maupun garda. Kemudian juga kalau dari arah Semanggi nanti akan kita sekat juga dengan pasukan garda, tombak dan juga brimob. Pokoknya situasi sidang tidak boleh diganggu-gugat. Karena ini adalah sidang tahunan yang harus kita sukseskan bersama-sama Polri. Demikian, Pak. Ini kan pengamanan menjadi tanggung jawab kepolisian salah satunya. Lantas koordinasi lintas sektoralnya seperti apa, Bapak? Kami juga sebelumnya telah melaksanakan rapat ataupun sidang internal dengan pengamanan dalam daripada gedung DPR. Kita mengantisipasi hal-hal baik itu kedatangan tamu VVIP, walaupun juga ada sebagian juga tamu-tamu undangan khusus. Itu ada tiga pengelompokan. Untuk yang VVIP dia pasti masuknya pintu utama. Kemudian untuk yang sidang-sidang ataupun undangan-undangan yang non ataupun lembaga, mereka akan masukin pintu belakang ataupun gerbang Pancasila. Itu biasanya sebagai protapnya gerbang-gerbang ini akan ditutup agar tidak bisa lagi massa ataupun sesuatu pun yang masuk ke dalam untuk mengamankan sidang. Demikian, Pak Faris. Ada imbauan nggak, Pak, kepada masyarakat yang melintas seperti apa nih, Pak, baiknya? Jadi selama ini dari mulai pagi itu kita sudah memberikan himbauan-himbauan melalui Instagram, Twitter, Facebook. Kita memberikan himbauan, membentukkan bentuk sebagai apa? Saya nggak bawa, tapi ada kalau ada tabnya seperti itu, kita akan bikin tabnya. Mohon tidak ataupun menghindari selingkaran daripada gerbang Demak 02 ataupun DPRD karena ada sidang. Kita akan tetap mengantisipasi itu sampai pelaksanaan sidang itu terlaksana dengan baik dan lancar. Baik, Kompol Amran, terima kasih banyak atas jawabannya, pemirsa. Demikian tadi wawancara saya dengan Kompol Amran yang bertanggung jawab pada pengamanan sidang MPR pada hari ini. Demikian rekan Faisal, kembali kepada Anda di studio. Terima kasih Faris Hasni atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Wakapolri bersama sejumlah pejabat utama Mabes Polri menghadiri upacara penutupan dan pelantikan 1999 perwira Polri Sekolah Inspektur Polisi Resimen Laksamana Satya Prakasa Angkatan ke-53 gelombang 1 tahun anggaran 2024. Wakapolri bersama sejumlah pejabat utama Mabes Polri menghadiri upacara penutupan dan pelantikan 1999 perwira Polri Sekolah Inspektur Polisi Resimen Laksamana Satya Prakasa Angkatan ke-53 gelombang 1 tahun anggaran 2024. Upacara dilaksanakan di lapangan Sotadiro Nodipuro, Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi, Jawa Barat. Wakapolri yang bertindak sebagai inspektur upacara di kesempatan ini membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mengucapkan selamat kepada para perwira yang baru dilantik dan berharap para perwira bisa mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin yang membimbing anggota dan mengayomi masyarakat. Di tengah krisis dan tantangan global, para perwira dituntut untuk siap dan mampu memainkan peran dalam berbagai situasi guna mendukung visi nasional mewujudkan Indonesia Emas 2045. Komjen Pol Agus Adrianto juga mengingatkan para perwira bahwa pelantikan ini bukan akhir, melainkan merupakan awal perjuangan pengabdian kepada masyarakat dan negara. Wakapolri juga mengingatkan para perwira agar ikut meningkatkan sinergitas TNI Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebelum pelantikan, 1999 perwira pertama ini telah menyelesaikan pendidikan selama 4 bulan. Setelah dilantik, mereka langsung mendapat penempatan tugas. Sebagian besar para perwira pertama ini akan dikembalikan ke Polda asal pengiriman. Asisten Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, selain mendukung visi Indonesia Emas 2045,
Polri memiliki tanggung jawab mengamankan berbagai agenda nasional. Pemirsa, Kepolisian Resor Kota Surakarta melibatkan ratusan personel dari berbagai satuan untuk melaksanakan pelatihan sistem pengamanan kota dalam rangka persiapan Pilkada 2024 yang di halaman parkir Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada Rabu lalu. Simulasi ini merupakan salah satu langkah untuk mengukur kemampuan personel sekaligus memelihara kemampuan personel untuk bisa melaksanakan sistem pengamanan. Di pagi hari yang cerah, masyarakat Kota Surakarta menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa. Dari bersekolah hingga bekerja, semuanya berjalan dengan lancar. Bersamaan dengan itu, polisi berpatroli, mengatur lalu lintas, dan menjaga keamanan kota agar tetap kondusif. Saat ini, Kota Surakarta sedang bersiap untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surakarta. Tahap pertama yaitu kampanye, di mana para pasangan calon menyampaikan program-program mereka. Di masa tenang, semua alat peraga kampanye diturunkan oleh Bawaslu, Satpol PP, dan kepolisian. Pada hari pencoblosan, warga antusias datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Setelah itu, petugas KPPS mulai melakukan penghitungan suara. Ketika hasil perhitungan suara diumumkan, tidak semua pihak menerima hasilnya. Ketegangan terjadi di TPS 05 Banjarsari, di mana massa mulai tidak puas dengan hasil penghitungan suara dan massa berencana menggelar aksi di kantor KPUD Kota Surakarta dengan mengajukan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Untuk menyampaikan rasa ketidakpuasannya, massa dari kelompok tersebut menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPUD Kota Surakarta. Saat pengunjuk rasa mulai berdatangan, Kapolsek Banjarsari sebagai penanggung jawab keamanan wilayah Banjarsari memberikan himbauan untuk tetap tertib. Namun, jumlah massa yang semakin banyak membuat situasi semakin tidak kondusif. Negosiator dan dalmas awal diterjunkan untuk menenangkan massa. Sayangnya, mediasi antara petugas dan pengunjuk rasa tidak mencapai titik temu sehingga massa mulai bertindak anarkis. Dengan massa yang semakin brutal, Kapolsek melapor kepada Kapolresta Surakarta melalui Kabakops Polresta Surakarta. Dengan diterjunkan dalmas lanjut K9 dan Tom Raimas, massa mulai melempar benda-benda di sekitar dan membakar ban di depan kantor KPUD Kota Surakarta. Meskipun sempat terjadi kericuhan yang semakin tidak terkendali, akhirnya massa mundur setelah dilakukan tindakan tegas dan terukur oleh Polresta Surakarta. Dengan upaya dan kerja keras dari petugas, situasi akhirnya terkendali dan massa membubarkan diri. Mari kita dukung pelaksanaan Pilkada 2024 yang aman dan damai. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dewan Ketahanan Nasional melakukan kunjungan kerja program prioritas nasional di Polda DIY pada Rabu lalu. Dalam kesempatan ini, Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan menegaskan komitmen Polda DIY dalam mengamankan jalannya Pilkada serentak 2024. Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Irjen Pol Suwondo Nainggolan, menegaskan komitmen Polda DIY dalam mengamankan jalannya Pilkada serentak 2024. Hal ini disampaikan dalam acara kunjungan kerja program prioritas nasional oleh Dewan Ketahanan Nasional RI yang berlangsung di Polda DIY pada Rabu 14 Agustus 2024. Dalam sambutannya, Irjen Pol Suwondo Nainggolan menyampaikan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak.
termasuk TNI, Kejaksaan, KPU, dan tokoh masyarakat dalam memastikan keamanan dan ketertiban selama pilkada berlangsung. Lebih lanjut, Polda DIY mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas penyelenggaraan pemilu 2024 yang terbaik di Indonesia. Penghargaan ini menjadi modal penting bagi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat DIY dalam menjaga situasi kondusif menjelang pilkada serentak. Dan sekitar 2,8 juta pemilih di DIY, Polda DIY berkomitmen untuk memastikan pilkada berjalan dengan aman dan damai sesuai dengan tagline Pilkada Aman, Penak Golek Pangan. Sementara itu, Koor Tim Wantanas Irjen Pol Nazirwan Aji Wibowo mengatakan bahwa timnya datang ke DIY untuk mendapatkan masukan dari stakeholder di DIY, mengingat DIY merupakan provinsi terbaik dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Semua masukan tersebut akan menjadi bahan dalam merumuskan pola pengamanan jelang pilkada serentak mendatang. Acara ini dihadiri oleh unsur Forkopimda DIY, KPU DIY, Bawaslu DIY, tokoh akademisi, tokoh agama atau FKUB, FKDM, dan berbagai instansi terkait yang menunjukkan sinergi kuat dalam menjaga keamanan dan mendorong kemajuan daerah. Berikutnya kami sampaikan data gangguan Kamtibmas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Rabu 14 Agustus 2024. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini. Saya Bribtu Sintanuria, terima kasih dan salam Tribrata. Pemirsa, dalam rangka memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia, Polresta Sorong Kota mengibarkan bendera merah putih di dalam laut. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini.